Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmatnya pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait data. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas statistik terapan. Baik, kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yakni atas nama Sri Wahyuni dengan NIM 520001, Devi Utami Putri dengan NIM 520013, dan Ervin Subakti dengan NIM 520017. Baik, langsung saja kita akan membahas terkait cara mengumpulkan data, menyajikan data, dan mengolah data. Yang pertama yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan data. Seperti yang kita lihat bahwa data berasal dari kata datum yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan dan dapat digambarkan dengan simbol, angka, huruf, dan sebagainya. Sedangkan data menurut Versailles adalah merupakan sebuah representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. Maka dapat disimpulkan bahwa data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang belum tersusun, yang mempunyai arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Fakta dapat dinyatakan dengan gambar atau grafik, kata-kata, angka, huruf, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut cara memperolehnya dibagi menjadi 2, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Kemudian yang kedua, data sekunder, yaitu data yang dapat atau didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Kemudian jenis data yang kedua yaitu menurut sumbernya, juga dibagi atas 2, yakni data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi, dan data eksternal adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Kemudian jenis data yang ketiga yaitu menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau pasti, dan sedangkan data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau kebalikan dari data kuantitatif. Yang terakhir, jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya juga dibagi menjadi 2, yaitu insidentil dan data berkala. Data insidentil adalah data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu, sedangkan data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, atau kegiatan. Baik, selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian, kita seringkali mendengar istilah metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Meskipun saling berhubungan, namun dua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data antara lain: 1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 2. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. 3. Angket. Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 4. Studi dokumen.
Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Ya, selanjutnya penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik, diagram, atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan, maupun pencilan data dalam data. Selanjutnya, tujuan penyajian data. Yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi. 2. Data lebih cepat ditangkap, dipahami, dan dimengerti. 3. Memudahkan observer dalam membuat analisis data. 4. Membuat proses pengambilan kesimpulan dan keputusan lebih tepat, cepat, dan akurat. Nah, selanjutnya cara penyajian data. Yang pertama, dengan cara tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel mementingkan keakurat data, karena setiap kolom dan baris pada tabel harus memuat informasi yang sangat detail. 2. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk sektor-sektor lingkaran. 3. Diagram batang. Diagram batang merupakan suatu diagram yang digambarkan menggunakan batang-batang persegi atau balok. 4. Diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu data berkala atau menunjukkan perkembangan suatu keadaan, misalnya produksi minyak setiap tahun. 5. Narasi. Penyajian dalam bentuk narasi atau secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran suatu penyakit di daerah pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Selanjutnya, cara mengolah data. Pengelolaan data adalah segala macam pengelolaan terhadap data atau kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengelolaan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera dipakai. Menurut Jogianto HM, pengelolaan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna atau berarti. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan beberapa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun manfaat pengolahan data dalam penelitian ada 5. Yang pertama yaitu pemrosesan dan manajemen yang efisien. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, demokratisasi wawasan. Yang keempat, pengurangan biaya dan ROI tinggi. Dan yang terakhir, mudah untuk menyimpan, melaporkan, dan mendistribusikan. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data dalam penelitian ada 6. Yang pertama yaitu pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data merupakan tahap utama dalam proses penelitian. Kemudian yang kedua, menyiapkan data penelitian. Yakni pada langkah ini, pengelolaan data penelitian adalah menyiapkan data untuk menghilangkan inkonsistensi, menghapus data survei yang buruk atau tidak lengkap, dan membersihkan data untuk menjaga konsensus. Kemudian yang ketiga, memasukkan data penelitian, yaitu dengan cara menempatkan data yang telah dibersihkan ke dalam format yang dapat dibaca, serta digital yang konsisten dengan kebijakan organisasi, kebutuhan penelitian, dan banyak lagi. Yang keempat, memproses data penelitian. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem, sangat penting untuk memproses data ini untuk memahaminya. Informasi diproses berdasarkan kebutuhan, jenis data yang dikumpulkan, waktu yang tersedia untuk memproses data, dan berbagai faktor lainnya.
Yang kelima, keluaran data penelitian. Tahap pengolahan data penelitian inilah yang diubah menjadi wawasan. Tahap ini memungkinkan pemilik bisnis, pemangku kepentingan, dan personel lain untuk melihat data dalam grafik, bagan, laporan, dan format lain yang mudah dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, penyimpanan data penelitian yang diproses. Tahap terakhir dari tahapan pengolahan data adalah penyimpanan. Menjaga data dalam format yang dapat diindeks, dapat dicari, dan menciptakan satu sumber kebenaran adalah penting. Platform manajemen pengetahuan paling sering digunakan untuk menyimpan data penelitian yang diproses. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami terkait cara mengumpulkan data, menyajikan data, dan mengolah data. Mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.